Selamat pagi, siang, dan malam, salam olahraga. Di tengah dinamika sepak bola Asia yang kian kompetitif, sebuah kabar membanggakan datang dari induk organisasi sepak bola dunia, FIFA. Indonesia, meski baru saja melewati fase sulit di kualifikasi Piala Dunia mendatang, kini justru mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi pusat perhatian dunia melalui mandat sebagai tuan rumah FIFA Series. Penunjukan ini bukan sekedar seremonial, melainkan sebuah pengakuan atas pertumbuhan fundamental yang dialami oleh skuad Garuda. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana peta jalan menuju tahun 2028 disusun, transisi kepemimpinan teknis yang sedang berlangsung, hingga bagaimana generasi emas yang kini merumput di Eropa menjadi fondasi utama bagi kebangkitan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Sepak bola seringkali menghadirkan paradoks yang menarik. Bagi tim nasional Indonesia, kegagalan melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak lantas membuat dunia berpaling. Sebaliknya, otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA, justru menetapkan Indonesia sebagai prioritas utama di kawasan Asia Tenggara. Status Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 menandai babak baru. Turnamen ini merupakan inisiatif resmi FIFA yang mempertemukan negara-negara dari konfederasi yang berbeda, sebuah panggung yang selama ini jarang bisa diakses oleh negara-negara berkembang. Penunjukan ini menegaskan satu hal, level Indonesia di mata dunia kini tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap, melainkan tim yang memiliki daya saing tinggi dengan masa depan yang cerah. Jika kita menilik ke belakang, pertanyaan besar muncul, mengapa Indonesia gagal melaju dalam kualifikasi sebelumnya, padahal secara materi pemain dianggap sangat mumpuni? Analisis mendalam menunjukkan bahwa kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh ketertinggalan kualitas individu, melainkan pada dua aspek krusial, stabilitas strategi dan pemilihan komposisi pemain di momen-momen penentu. Sejumlah pengamat internasional, termasuk media dari Timur Tengah dan Eropa, menyoroti adanya eksperimen taktis yang dilakukan oleh manajemen teknis sebelumnya pada laga-laga krusial. Jay Itzes sebagai kapten bahkan sempat menyuarakan secara terbuka bahwa tim yang diturunkan pada laga penentu bukanlah skuad terbaik yang dimiliki Indonesia. Pemain-pemain pilar yang sudah teruji justru dicadangkan demi mencoba skema yang belum matang. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi PSSI. Kegagalan tersebut kini dipandang sebagai biaya belajar yang mahal namun diperlukan. Bahwa di level internasional, kematangan strategi jauh lebih menentukan daripada sekedar talenta di atas kertas. Apa yang membuat FIFA begitu yakin dengan potensi Indonesia? Jawabannya terletak pada generasi emas yang kini sedang tumbuh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia memiliki barisan pemain muda yang tidak hanya bertalenta, tetapi juga ditempa dalam kerasnya kompetisi di liga-liga top Eropa. Para pemain diaspora dan talenta lokal yang kini merantau telah membawa filosofi sepak bola modern ke dalam tubuh timnas. Disiplin tinggi, kecepatan transisi, agresivitas, dan ketahanan fisik yang mampu mengimbangi lawan-lawan tangguh. Mereka tidak lagi memiliki inferiority complex atau rasa rendah diri saat menghadapi lawan dari benua lain, seperti Afrika, Amerika Selatan, atau Eropa. Keberadaan pemain-pemain yang terbiasa dengan intensitas tinggi inilah yang menjadi modal utama. Mereka telah mengubah identitas sepak bola Indonesia dari yang semula hanya mengandalkan kelincahan individu menjadi permainan kolektif yang terorganisir secara modern. FIFA Series yang dijadwalkan pada Maret 2026 bukan sekedar laga persahabatan biasa. Ini adalah ajang prestisius di mana setiap pertandingan tercatat dalam kalender resmi FIFA dan memiliki bobot poin yang signifikan untuk peringkat dunia. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan bersanding dengan negara-negara lain seperti Australia, Kazakhstan, dan Uzbekistan dalam menyelenggarakan seri ini. Yang menarik adalah potensi lawan yang akan dihadapi. Mengingat format lintas konfederasi, Indonesia berpeluang besar menjajal kekuatan dari UEFA, Eropa, CAF, Afrika, hingga CONBOL, Amerika Selatan. Laga melawan tim-tim dari luar Asia seperti Australia, Selandia Baru, atau perwakilan Afrika akan menjadi ujian sesungguhnya. Ini adalah kesempatan bagi skuad Garuda untuk membuktikan bahwa kualitas mereka memang sudah naik kelas dan layak diperhitungkan di panggung global. PSSI kini tengah bergerak cepat untuk menutup celah kekuraman di masa lalu. Salah satu langkah paling strategis adalah pencarian nahkoda baru. Saat ini, federasi sedang melakukan proses seleksi yang ketat untuk mencari pelatih dengan reputasi internasional, khususnya dari Eropa. Visi yang diusung sangat jelas,
membangun sistem kepelatihan yang tidak hanya berfokus pada hasil instan, tetapi pada keberlanjutan. Pelatih baru ini diharapkan mampu mengintegrasikan kekuatan pemain U20 dan U23 ke dalam tim senior sebagai bagian dari peta jalan jangka panjang hingga 2028. Target antara telah ditetapkan dengan sangat terukur. Tahun 2026 fokus pada pematangan skuad melalui FIFA Series. Tahun 2027 menargetkan capaian signifikan di Piala Asia. Tahun 2028, puncak dari siklus ini adalah kualifikasi Piala Dunia berikutnya dan persiapan menuju Olimpiade. Semua ini disusun dalam sebuah dokumen strategis yang sistematis, memastikan bahwa setiap kegagalan di masa lalu tidak akan terulang kembali. Namun ambisi besar tentu membawa tantangan yang tak kalah berat. Menjadi tuan rumah ajang kelas dunia seperti FIFA Series menuntut kesiapan infrastruktur, manajemen beban pemain atau load management, hingga analisis taktis berbasis data yang lebih ilmiah. Indonesia harus mampu mengelola ekspektasi publik yang sangat tinggi. Selain itu, sinkronisasi antara kepentingan liga domestik dan agenda tim nasional harus dikelola dengan profesional demi menghindari konflik yang dapat merugikan pemain. Transparansi dalam manajemen organisasi dan konsistensi dalam menjalankan program adalah kunci agar momentum ini tidak hilang begitu saja. Sepak bola Indonesia kini berdiri di pintu sejarah baru. Penunjukan sebagai tuan rumah FIFA Series adalah sinyal bahwa dunia sedang menyaksikan kita. Namun pengakuan dunia hanyalah langkah awal. Kerja keras yang sesungguhnya ada pada disiplin teknis, kematangan strategi, dan konsistensi federasi dalam menjaga generasi emas ini tetap pada jalurnya. Kegagalan kemarin mungkin menyakitkan, namun hari ini kita melihat fajar yang lebih terang. Mari kita kawal bersama perjalanan skuad Garuda menuju panggung yang lebih tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa di laporan olahraga berikutnya. Salam olahraga.